Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangka Tengah, Ruang Kolaborasi Modul 2.1 Kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi dengan anggota Ruang Kolaborasi Kelompok 1 yaitu Heni Safitri, Muhammad Fadli, dan Ida Mawaddah. Berikut disajikan pembelajaran skenario berdiferensiasi pada jenjang SMP. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Aspek kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam. 1. Kesiapan belajar murid, readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Cara Pak Dudidam dalam menentukan kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar murid, readiness. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan beberapa pertanyaan pemandu, terlihat pada poin 1. Kemudian Pak Dudidam menerapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid, terdapat pada poin ke-6. Aspek kebutuhan belajar minat murid. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, terdapat pada poin kedua. Kemudian, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan suatu produk atau jasa atau acara, terdapat pada poin kelima. Aspek kebutuhan belajar profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide, terdapat pada poin ke-7. Dalam skenario pembelajaran ini, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Pada skenario pembelajaran Pak Dudidam terdapat diferensiasi konten, di mana Pak Dudidam menentukan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi proses. Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu dengan cara kerja individu, kerja berpasangan, kerja kelompok kecil, dan diskusi seluruh kelas. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang digunakan juga strategi pembelajaran diferensiasi produk, karena Pak Dudidam menugaskan murid membuat iklan mempromosikan produk, jasa, dan acara. Hal ini memungkinkan murid untuk membuat beragam bentuk iklan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Assessment for Learning. Pak Dudidam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Assessment as Learning.
Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti saat murid berdiskusi berpasangan atau dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Assessment of learning. Penilaian hasil produk iklan yang dibuat para murid. Demikianlah penjelasan kami terkait dengan situasi pembelajaran skenario jenjang SMP, sehingga dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis Pak Dudidam sudah menunjukkan konsep dan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Indonesia.